Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 4 kabarnya? Bapak doakan sehat ya. Nah, siapa yang belum kenal sama Bapak? Perkenalkan, nama Bapak Rizky Ali Firdaus. Bapak sebagai guru TK kalian di kelas 4. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke bab 4, yaitu pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa baca di LKS halaman 32 hingga 40. Nah, simak ya videonya sampai akhir. Karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Oke? Bapak mulai ya. Kalian simak slide yang Bapak tampilkan. Materi kelas 4 bab 4, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat elemen pada sebuah komputer. Elemen pada sebuah komputer ada 3, yaitu ada hardware, software, dan juga brainware. Berikut penjelasan mengenai ketiga komponen tersebut. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Jadi, rupa secara fisik dari komputer dapat kita sebut sebagai hardware dan perangkat keras. Hardware dibedakan menjadi 3. Yang pertama perangkat input atau masukan, yang kedua perangkat pemroses, yang ketiga perangkat output atau keluaran. Nah, perangkat input adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan instruksi dari pengguna ke komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan joystick. Lalu yang kedua perangkat pemroses, yaitu hardware yang terdapat pada sebuah komputer untuk memproses masukan atau input dari pengguna. Contohnya, prosesor pada komputer. Yang ketiga, perangkat output atau keluaran, yaitu hardware yang digunakan untuk menghasilkan suatu proses atau output dari pengguna komputer. Nah, contohnya adalah monitor, kemudian speaker, lalu ada printer. Nah, elemen berikutnya yang B yaitu software. Bapak jelaskan, software atau perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Dalam arti lain, software merupakan komponen yang tidak dapat terlihat secara fisik, tetapi terdapat di komputer. Software dikelompokkan menjadi 2. Pertama, sistem operasi. Yang kedua, software aplikasi. Bapak jelasin ya, sistem operasi merupakan software yang digunakan untuk menghubungkan antara hardware dengan pengguna atau user. Contohnya sistem operasi Windows, Windows 10, Linux, dan lain-lain. Kemudian software aplikasi merupakan software yang dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya software paket aplikasi LibreOffice atau Microsoft Office yang sering kalian pakai. Nah, yang ketiga, elemen brainware. Brainware atau perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Contoh brainware adalah programmer, kemudian netter, yaitu sebutan bagi orang yang sedang melakukan surfing di internet, dan orang-orang yang sedang menggunakan komputer. Nah, contohnya adalah Bapak ya. Bapak sedang menggunakan komputer. Jadi disebut dengan brainware. Nah, seperti itu. Brainware digolongkan dalam 4 tingkatan, dimulai dari tingkatan yang tertinggi. Yang pertama, sistem analis, yaitu penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi khusus. Nah, khususnya yang memanfaatkan komputer. Yang kedua, programmer, yaitu pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Lalu ada administrator, fungsinya seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem atau jaringan. Yang keempat ada operator, yaitu pengguna biasa hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Oke? Nah, manfaat komputer di bidang seni. Sebenarnya banyak ya manfaatnya ya. Bapak akan jelaskan di bidang seni terlebih dahulu. Seiring dengan berkembangnya komputer, banyak manfaat yang bisa diambil.
salah satunya di bidang seni. Nah, berikut beberapa manfaat komputer di bidang seni. Sebelumnya, seni terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada seni gambar, yang terdiri dari lukis, fotografi, grafik, desain arsitektur, dan lain-lain. Yang kedua ada seni musik. Yang ketiga ada seni film. Yang keempat ada seni pertunjukan. Manfaat berikutnya. Nah, Bapak akan jelaskan ya pemanfaatan komputer di bidang seni. Yang pertama pada film atau video. Nah, dengan adanya komputer, saat ini dalam proses pembuatan video atau film sudah semakin canggih dan mudah. Contoh software yang biasa digunakan untuk mengedit video adalah Adobe Premiere Pro atau YouLead Video Studio 9, lalu Pinnacle Hollywood FX 4.6, kemudian ada Burger Plugin, TMP GNNC, dan juga Frame Server. Nah, contoh tampilan dari software untuk editing sebagai berikut. Yang sebelah kiri adalah tampilan dari YouLead Video Studio. Nah, sebelah kanan adalah Adobe Premiere Pro. Kemudian, yang kedua ada fotografi. Nah, dengan menggunakan software komputer, kita dapat mengedit foto dengan efek yang kita mau, menghilangkan gambar atau menambahkan gambar ke dalam sebuah komputer. Hal ini dapat membuat foto lebih hidup dan indah. Ini adalah contoh software untuk editing foto. Nah, tampilannya ada ACDC Pro yang sebelah kiri. Lalu tampilan ada Photoshop sebelah kanan. Oke, seperti itu ya. Yang ketiga, desain grafis. Dalam penggunaannya, di dalam proses perancangan grafis, komputer berbasiskan teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan, kecepatan, keleluasaan dalam menghasilkan suatu gagasan visual. Contoh pembuatannya adalah seperti poster, spanduk, kartu nama, ataupun desain rumah yang menggunakan desain grafis sebagai perancang desain yang diinginkan. Nah, yang keempat, musik. Saat ini dengan adanya kemajuan komputer, kita dapat memutar lagu atau musik dengan mudah dan kualitas suara yang bagus berkat adanya proses rekaman dengan menggunakan sistem komputer atau digital. Nah, ada dua kategori software yang digunakan untuk menunjang musik. Yang pertama ada software musik player. Yang kedua ada software musik recording. Contohnya, yang pertama, software musik player ada Winamp, ada GOM Player, ada Windows Media Player, ada Jet Audio, dan lain-lain. Lalu contoh beberapa software musik maker. Yang pertama ada Steinberg Neudo, yang kedua ada Pro Tools, yang ketiga ada Sonar, yang keempat ada Adobe Audition atau Adobe Audition. Lalu yang kelima ada Cubase. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh pemrograman komputer di bidang olahraga. Kalau tadi kan di bidang seni, sekarang di bidang olahraga. Yang pertama ada microchip ball, yaitu sebuah chip yang ditanam di dalam sebuah bola yang kemudian memancarkan sinyal radio saat bola melewati garis gawang. Sinyal tersebut akan ditangkap oleh 12 antena yang ditempatkan di pojok-pojok lapangan. Kemudian dikirimkan kembali ke penangkap sinyal yang ada di tangan wasit dalam kurang waktu 1 detik. Nah, wasit akan menggunakan teknologi ini apabila merasa ragu untuk mengambil keputusan sah tidaknya sebuah gol yang terjadi. Nah, yang kedua ada Hawk-Eye, memiliki prinsip kerja yang sama dengan microchip ball, yaitu berfungsi untuk memastikan apakah bola sudah melewati garis atau gawang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada Goal Line Technology atau GLT, memiliki fungsi yang sama dengan microchip ball dan juga Hawk-Eye, yaitu untuk membantu wasit menentukan bola sudah melewati garis gawang atau belum. Yang terakhir ada Basketball Ring Technology, fungsinya sebagai remote tiang-tiang atau tiang ring agar mudah dipindahkan kemana saja. Nah, tidak perlu secara manual, yaitu didorong. Nah, seperti itu ya. Gambar A itu adalah Goal Line Technology,
Gambar B adalah basketball ring teknologi. Oke, yang terakhir, contoh pemrograman komputer di bidang robot. Tujuan utama dibuatnya robot untuk meningkatkan produksi dalam industri. Robot dibuat manusia untuk dapat bekerja hingga 24 jam. Robot juga ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia yang butuh konsentrasi, butuh tenaga tanpa henti, dan lain-lain. Dari tujuan pembuatan robot tersebut kini dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata. Sudah banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Beberapa di antara kegunaan robot antara lain. Yang pertama di dunia kedokteran. Dalam dunia dokter, robot sering digunakan untuk membantu dokter dalam menangani pasien. Salah satunya robot perawat. Robot tersebut mampu merawat pasien yang menderita cacat dan manula atau orang tua ya. Robot juga dapat membantu dokter dalam kegiatan bedah, di antaranya bedah jantung, kanker, operasi mata, dan robot pasca stroke. Namun semua itu tetap dikendalikan oleh pengawas atau dokter. Yang kedua, contohnya penelitian antariksa. Robot juga mampu berperan dalam penelitian ruang angkasa. Contohnya pada tahun 2007, robot yang diberi nama robot Phoenix Lander telah dikirim ke luar angkasa oleh NASA untuk melakukan penelitian tentang adanya kehidupan manusia di planet Mars. Nah, seperti itu ya adik-adik, contoh pemrograman komputer di bidang robot, seni, dan juga olahraga. Oke, untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan pada materi ini. Berikutnya Bapak akan memberikan soal, oke? Nah, soalnya adik-adik kerjakan LKS halaman 41 hingga 42, yaitu pilihan ganda dan esai. Ini adalah kunci jawabannya ya. Nah, mengumpulkan LKS adik-adik pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 melalui guru kelas masing-masing ya adik-adik, yaitu kelas 4. Oke, Bapak cukup selesai sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.